Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia tetapi bekerja sendiri berkat dan urapan Roh Kudus. Mari saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan Nats Khotbah Pertanggiangan di Minggu Misericordias Domini 26 April 2020 ini dari Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19 dan epistel pembacaan dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Diikat dengan tema kesetiaan Allah. Dalam bahasa Batak dituliskan hasatiaon ni debata. Bapak Ibu, saya baca untuk kita. Simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Bilangan pasal 14 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 38 adalah pemberontakan umat Israel. Jadi, sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Saudara, Nats khotbah yang terambil dari epistel untuk pertanggiangan ini diperuntukkan Minggu Misericordias Domini tanggal 26 April 2020 mengandung makna bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini roha ni jahobado tanoon. Yang didasarkan kepada Mazmur pasal 33 ayat 5b. Lewat dan melalui Minggu Misericordias Domini ini, kita disadarkan bahwa dalam segala lika-liku perjalanan hidup segala sesuatu yang ada dalam alam semesta, segala sesuatu yang ada dalam alam semesta, seluruh isi bumi ini, baik yang bernapas, tidak bernapas, baik makhluk-makhluk hidup maupun makhluk-makhluk mati, dan khususnya kita manusia, penuh dengan kasih setia daripada Tuhan. Gok asini roha ni debatado. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara akan spontan muncul dalam hati kita suatu pertanyaan yang sederhana saja. Di manakah kira-kira realitas dan penampakan dari kasih setia Tuhan asini roha ni debata yang penuh itu dalam hidup kita? Di mana? Bagi banyak orang mungkin lebih pas kalau saya katakan bagi mayoritas, bagi kebanyakan orang, maka kasih setia Tuhan atau asini roha ni debata itu akan selalu diukur, dilihat, dibuktikan atau diharapkan penampakannya ketika Tuhan memberi, mengizinkan kita dalam keadaan sehat, mengizinkan kita mendapat berbagai-bagai rezeki, berkat, pasu-pasu dalam hal jasmani dan rohani di bagasan parngudot tasiganu parion. Juga bagi yang lain dilihat dari pertambahan harta,
Di situ kasih setia Tuhan menurut sebagian mereka. Ada kenaikan berbagai-bagai jenis pangkat, jabatan, kedudukan. Mereka mendapat titel jenjang tertinggi secara akademis. Bagi yang sedang meraih akademis, mungkin mendapat gelar sarjana lah, atau magister lah, bahkan dapat gelar akademis S3, doktor. Bagi kehidupan pedesaan contohnya yang lain, kasih dan anugerah Tuhan itu dapat dilihat atau dalam istilah kalau sudah terjadi dalam hidupnya sinur napinahan gabe aka naniula. Artinya itu binatang peliharaan atau ternak berkembang bertambah-tambah, dan usaha pertanian juga memberi hasil yang sebanyak-banyaknya. Dan mungkin masih ada yang juga melihat kasih karunia dan kesetiaan Tuhan itu pada tembusnya angan-angannya, terpenuhinya rencana yang sudah dirancangnya beberapa waktu yang lalu. Apa yang dirindukan atau diprogramkannya di waktu yang lalu, sekarang dia lihat hasilnya baik, berhasil, dapat, dan lain-lain, Bapak Ibu. Saudara bukan mau menyangkal atau menolak bahwa semuanya yang kita baru sebut ini adalah kasih setia atau hasil anugerah, si lehon-lehon, asini roha ni dewata. Kita bukan menolak itu, bukannya? Tetapi lewat nama Minggu Misericordias Domini, Tuhan mau mengajar agar kita mengenal, menyadari, dan mensyukuri, bahkan menyanyikan, mengulupon kasih setia asini roha dengan bahasa kebaikan Allah, kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita masing-masing. Dan apalagi bahwa lewat nats khotbah firman Tuhan di pertangyangan yang terambil dari nats epistel Minggu Misericordias Domini akan lebih mengajar kita dan lebih memperkenalkan secara khusus kepada kita tentang kasih setia Tuhan itu lewat pengalaman orang Israel, sebagaimana dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 17-19 atau sebelumnya juga. Saudara, ketika bangsa Israel dalam perjalanannya keluar dari tanah perbudakan Mesir yang selama 400 tahun, ya kita tahu. Sekarang mereka tiba di perbatasan dengan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sebentar lagi akan mereka masuki. Nah, di saat itu mereka berhenti sejenak. Berhenti, tunggu dulu. Jangan terus langsung. Musa mengirim 12 orang pengintai untuk menyelidiki, untuk mengobservasi tanah Kanaan yang akan ditempati, yang akan settle mereka di situ. Ya, Musa mengirim 12 pengintai mengobservasi. Ini hebat Musa ini. Kenapa saya katakan Musa ini hebat? Tidak gegabah dia untuk langsung masuk ke tanah perjanjian. Dia masih hati-hati. Dia tidak asal begitu saja menerima keadaan, apalagi negeri yang sama sekali masih gelap bagi mereka. Sebelum dilakukan observasi, maka Musa mempunyai prinsip, kenal dulu, tahu dulu apa dan bagaimana kondisi, situasi yang sebenarnya di tempat yang akan diduduki itu. Bagaimana keadaan di sana? Wah, ini kehebatan Musa, Bapak Ibu. Ke-12 orang pengintai itu melakukan pengintaiannya selama 40 hari. 40 hari. Dan masing-masing yang 12 orang pengintai itu telah melakukan pengintaian sesuai dengan penglihatannya masing-masing, observasi masing-masing. Dan mereka sudah buat rumusan-rumusan bagaimana hasil pengintaian mereka terhadap tanah Kanaan yang sudah diobservasinya itu. Dan setelah pengintaian ke negeri yang akan ditempati itu selesai, mereka pulang ke tengah-tengah masyarakat Israel yang sudah menunggu kepulangan para pengintai ini. Dan kemudian masing-masing membuat laporan sendiri-sendiri. Apa hasilnya? Ternyata 10 orang dari pengintai itu mengatakan, 10 mengatakan benar sekali bahwa negeri Kanaan itu sangat kaya raya, berlimpah susu dan madunya.
Rakyat yang mendiami daerah itu juga makmur, tanahnya subur, menghasilkan apa saja yang ditanam, anggurnya juga baik. Tetapi, rakyat yang mendiaminya adalah jenis orang yang kuat-kuat, tangguh-tangguh, tinggi-tinggi seperti raksasa-raksasa. Dan kita sendiri, kata mereka, hanya seperti belalang saja, kecil mah. Apabila kita tembus untuk melawan mereka, maka kita akan habis, ditelan oleh mereka, oleh raksasa-raksasa itu. Mereka sangat pesimis, mereka sangat down semangatnya, takut. Saudara, 10 orang dari pengintai itu memberi kabar yang sangat-sangat menakutkan, mencemaskan, merisaukan, serta memprihatinkan bagi seluruh orang Israel. Seluruh orang Israel takut. Akibatnya apa? Kontan saja semua orang Israel saat itu menjadi takut, gusar, gelisah, dan heboh. Mereka sangat cemas. Dan masing-masing mengeluarkan suara nyaring. Mereka semua menangis dan sebagian bersungut-sungut menyesalkan Musa dan Tuhan. Sampai menyesalkan Tuhan. Kenapa kita dibawa kemari? Keluar dari Mesir untuk menjadi makanan santapan raksasa-raksasa itu. Setelah itu, tampillah 2 orang lain, 2 orang saja, yang memberi hasil pengamatannya, pengintaian mereka yang sangat-sangat berbeda dengan yang ke-10 orang tadi itu. Siapa? Dan apakah kata mereka? Mereka itulah yang bernama Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefune. Ya, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefune. Mereka mengoyakkan pakaiannya terlebih dahulu dan berkata kepada segenap orang Israel, umat Israel, apa katanya mereka? Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, kata mereka, janganlah kita memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kita kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Inilah ciri-ciri orang yang beriman dalam perjuangannya. Dia punya optimisme yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Dia punya iman. Dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. 2 orang saja. Namun, kemunculan dan hasil pengintaian yang 2 orang ini pun tidak bisa ternyata menormalisir keadaan orang Israel saat itu. Nggak bisa menormalisir, menetralisir. Bahkan sebaliknya justru semakin membuat mereka gelisah, marah, geram, dan hendak menciderai kedua orang ini. Joshua bin Nun dan Kaleb bin Jefune. Dan bahkan Bapak Ibu pada ayat 10 dituliskan, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudara, kedua orang itu dijaga oleh Tuhan. Meski ada keinginan mereka untuk menciderai, Tuhan langsung hadir di situ. Saudara, kita lihat di sini. 10 berbanding 2. 10 suara yang lebih banyak melaporkan agar orang Israel mundur. Mundur saja. Karena lawan kita jauh lebih kuat, kata mereka. Mereka mengandalkan dirinya, kekuatannya, kemampuannya. Angkatan perang yang mereka miliki, alat-alat persenjataannya yang hanya biasa-biasa saja. Mereka mengandalkan itu. Mereka tidak menghubungkan, mengkaitkan perjuangan mereka dengan kuasa Tuhan. Dengan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Mereka membuat masyarakat Israel menjadi takut, gemetar, memberontak kepada Musa dan kepada Allah sendiri. Mereka bukannya berusaha memperkecil rasa takut atau memberi semangat, ketenangan, dan damai sejahtera secara batiniah buat mereka, buat masyarakat Israel. Enggak. Mereka justru membesar-besarkan kehebatan musuh, membesar-besarkan raksasa-raksasa di depan, tapi mereka membelakangkan iman dan mengecilkan kekuatan, kemahakuasaan daripada Tuhan. Mereka, Bapak Ibu, sudah terlebih dahulu kalah sebelum berperang. Sudah terlebih dahulu kalah sebelum berperang. Tetapi sebaliknya dua orang, Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune, mereka memang tahu, memang lihat sendiri bahwa dia sadari di depan sana, di hadapan mereka, sekarang ada raksasa-raksasa yang mengancam perjalanan hidup mereka ke depan. Mereka tahu, mereka sadari. Mereka juga sadar bahwa ada malapetaka yang sedang menanti di depan, yang sedang menunggu mengintip kedatangan orang Israel untuk menduduki tanah perjanjian. Namun, mereka memiliki iman kepada Tuhan dan mengedepankan kuasa Allah, serta menyerahkan diri, menyerahkan masa depan, menyerahkan perjalanan mereka, menyerahkan perjuangan hidup mereka kepada Tuhan, kepada kekuatan yang dipercayai melebihi raksasa-raksasa duniawi itu. Yang 10 orang lupa pesan Tuhan dalam kitab Keluaran 14 ayat 14. Jahoba marporang humokop hamu asal hohom hamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mereka lupa 10 orang. Sebaliknya justru yang 2 orang inilah yang pegang teguh dengan semangat amanat Tuhan di saat menyuruh mereka berjalan ke tanah Kanaan dulu. Jahoba marporang humokop hamu. Saudara, apa yang ditakutkan orang Israel pada saat perjalanan menuju tanah perjanjian Kanaan ini juga menjadi gambaran dari kehidupan dan perjalanan hidup kita pada saat ini, Bapak Ibu. Kita juga pasti takut menghadapi raksasa-raksasa jahat yang dapat merusak kehidupan kita di masa kini, bahkan di masa depan, merusak perekonomian bangsa atau dunia di masa kini, di masa depan, merusak bahkan kehidupan beragama, bersosial, beribadah, dan segala persekutuan-persekutuan lainnya. Bisa. Sejak dahulu hingga sekarang sudah merupakan persoalan dan ancaman berat untuk merebut susu dan madu. Mencari susu dan madu, kehidupan yang lebih baik. Semua orang di muka bumi ini berlomba-lomba mendapatkan lewat kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, mengikuti roh globalisasi, mengejar kemakmuran-kemakmuran, dan bahkan dengan menghalalkan segala cara. Asal dapat susu dan madu itu, sebahagian mendapatkannya, dan sebahagian lagi justru menjadi korbannya. Akhirnya orang kaya semakin kaya, yang miskin juga semakin jatuh rebah, tertindas miskin. Dalam banyak segi terjadi perbedaan dan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Di bidang keagamaan, suatu hal yang membuat banyak orang semakin rusak dalam hal moral, iman, kerohanian adalah seperti yang dialami oleh orang Israel ini. Di bidang keagamaan, pemimpin rohani banyak yang tidak bisa menenangkan jemaat yang terancam. Bahkan tidak bisa menjadi panutan dalam mengikut serta percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Tidak banyak pemimpin rohani, pemimpin gereja, imam-imam yang melayani di tengah-tengah jemaat yang seperti kedua tokoh ini, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune.
yang mampu bersuara optimisme meski di depan sedang menghadang ancaman pesimisme. Justru kebanyakan mengandalkan dirinya, pikirannya sendiri, dan fakta yang ada. Bukan memberi peluang yang semakin besar buat kuasa daripada Tuhan. Itu masalah kita, Bapak Ibu. Secara khusus dalam hal situasi saat ini yang sedang kita hadapi, munculnya rebaknya serangan coronavirus disease 19 ini di seluruh ujung bumi ini, juga di Indonesia, juga di tengah-tengah kita semuanya. COVID-19 ini tidak hanya sekedar membuat ribuan orang menjadi terinfeksi positif sakit, dan bahkan sebagian hingga mati atau meninggal dunia. Tetapi tidak hanya ini yang kita takutkan. Justru ada dampak lain yang sangat mengerikan. Mengerikan. Rusaknya ekonomi masyarakat, ekonomi bangsa dan negara. Semua usaha yang ditangani oleh masyarakat, usaha apapun, baik itu skala besar, menengah, skala kecil, rusak, terhenti, mandek, tidak jalan. Akibatnya banyak, fatal sekali. Banyak usaha, sebut saja restoran lah, perhotelan lah, berusaha kedai nasi lah, perdagangan di bidang ekspor, di bidang impor, kantor-kantor swasta, pengelola jasa hiburan, para wisata dan lain-lain, atau sebagian sekarang sedang tutup. Dan tentunya korbannya ialah para pekerja. Banyak sekali pekerja-pekerja, ribuan, yang harus dirumahkan, harus di-PHK-kan, gajinya gak jalan, hidup sehari-harinya terancam secara material, terancam, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, di saat-saat seperti ini kita harus lebih banyak bersikap meniru Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Tiru sikap dia. Mereka tipe pemimpin, wakil rakyat, pembawa atau pekabar Injil, pengkhotbah yang mampu menjadi pembuat rasa aman. Pembuat rasa aman. Saat ini kita sangat-sangat membutuhkan pribadi-pribadi yang memiliki tipe Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yakni orang siapapun dia. Apakah dia pemimpin gereja, rakyat biasa, anggota jemaat, orang tua, dan keluarga-keluarga sintua, penatua gereja, dan bahkan semua kita Bapak Ibu, jadilah seperti Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kenapa? Sekali lagi mereka mampu memberi harapan bahwa meski mereka tahu, mereka lihat, mereka sadari bahwa di hadapan kita ini, pada saat ini, ada raksasa-raksasa yang sedang mengancam, malapetaka yang sedang menanti mengintip. Namun, mereka punya keyakinan bahwa kita punya iman, kita punya Tuhan yang kuasanya jauh lebih hebat dari raksasa-raksasa yang mematikan itu. Dari virus-virus corona, apapun namanya, dan bahkan ancaman-ancaman lain, kita punya Tuhan yang punya kuasa. Saudara, melalui khotbah ini saya juga pribadi menghimbau kita semua agar kita lebih banyak menyebarkan postingan-postingan yang menonjolkan pengharapan akan kuasa Tuhan, seperti postingannya Yosua bin Nun atau Kaleb bin Yefune ini. Saya pakai postingan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune karena mereka datang melaporkan kepada masyarakat Yahudi, ada memang masalah, ada memang malapetaka, tapi kita juga punya Tuhan. Itu postingan mereka kepada orang Israel. Dibandingkan kita lebih banyak menonjolkan postingan-postingan yang bisa secara tidak kita sadari merusak jiwa, menakut-nakuti pikiran orang lain, membuat pembacanya yang lebih stres lagi. Mari Bapak Ibu, lakukanlah ini untuk mengurangi rasa takut banyak di antara kita, menolong mereka supaya lebih damai sejahtera. Nats di pertanyaan ayat 17-19 ini adalah bagian dari doa Musa kepada Tuhan.
Setelah mendengar berita dari hasil pengintaian 10 orang tadi, maka terjadilah kekacauan tadi, kehaosan di tengah-tengah keadaan Israel yang berakibat fatal. Mereka bertindak brutal, mereka mau melempari kedua orang Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefune. Mereka menuntut agar Musa membawa mereka kembali pulang ke Mesir saja. Tetapi untung dan puji Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Langsung Tuhan itu tampil dan menunjukkan kehadirannya, hadir di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang berkemah pada saat itu. Dan Tuhan melindungi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefune, hambanya selamat. Tidak jadi dilempari. Tidak jadi, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan menjaga mereka. Untuk menghadapi ini semua, Musa juga menunjukkan peranannya sebagai seorang pemimpin rohani yang bersandar kepada Tuhan. Dalam pembicaraan antara Musa dan Tuhan, Musa meminta agar Tuhan kiranya tidak mau menghukum Israel. Walaupun mereka bertindak brutal, ingin melempari hamba-hambanya, tetapi Musa memohon kepada Tuhan supaya jangan menghukum mereka. Nanti orang Mesir di sana, orang yang di tanah Kanan, raksasa-raksasa juga akan bergembira mendengar kalau Tuhan menghukum bangsa Israel ini. Makanya Musa menulis pada ayat 17 sampai 19 itu, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari, kata Musa. Mengelek-elek Musa kepada Tuhan. Dan permohonan Musa ini ditanggapi, diresponi, dikabulkan oleh Tuhan. Dan realisasinya pada ayat 20, berikut sesudah khotbah kita. Di sana dituliskan, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Sesuai dengan permintaanmu, Musa. Akan saya ampuni dia. Saudara, kita lihat di sini, pertama Musa juga menunjukkan peranan sebagai seorang pemimpin rohani yang senantiasa terus berkomunikasi dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, bersandar dan percaya kepada Tuhan. Itu Musa. Kedua, Tuhan menyambut, menanggapi dan meluluskan permintaan seorang yang percaya, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan seperti Musa. Nah, disinilah arti kesetiaan Allah, Bapak Ibu. Sebagaimana juga diminta dengan topik Minggu Misericordias Domini ini. Kasih setianya besar, termasuk juga untuk kita. Di saat ini, di saat sekarang, banyak kesetiaan dan kepanjang sabaran Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Doa dan permohonan siapa yang dikabulkan oleh Tuhan? Jawabannya, doa Musa. Kalau saya sebutkan di sini doa Musa, itu berarti menggambarkan doa orang yang pasrah, yang tekun, yang percaya sungguh-sungguh, yang punya keyakinan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa mereka yang dikabulkan oleh Tuhan. Doa mana yang dikabulkan oleh Tuhan? Sesuai dengan kasih setianya. Doa yang penuh dengan perjuangan. Oleh karena itu tidak cukup hanya sekali-sekali saja berdoa. Berdoa menggambarkan sikap kita yang pasrah, yang berharap, yang terus-menerus kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan akan memberkati kita. Turbuka bistel sejak haon di pertanyaan, yaitu untuk khotbahnya di Minggu Misericordias Domini dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Pada Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 ini, Paulus mengungkapkan berbagai-bagai bentuk, baik kelebihan ataupun kekurangan orang Yahudi di mata Tuhan. Pertama, ayat 2. Kepada mereka, kepada orang Israel, diberi Tuhan panggilan pertama sekali menjadi bangsa, umat pilihan Allah, agar mereka menjadi berkat untuk semua bangsa. 2. Pada ayat 3 dan 4, Paulus mempertanyakan bagaimana apabila bangsa Israel yang sudah dipilih Tuhan itu menjadi umat pilihannya itu gagal melakukan kehendak Allah.
yang sesuai dengan rencana Allah. Apakah berpengaruh itu terhadap kesetiaan Allah? Paulus menjawabnya langsung pada ayat 3 dan 4 itu, ternyata tidak berpengaruh. Yang ketiga, Paulus meluruskan pandangan Yahudi yang salah selama ini, yang menganggap bahwa dosa manusia, dosa orang Yahudi yang semakin besar akan semakin membuat pengampunan Allah itu juga makin besar. Oh, salah. Itu akan membuat orang berlaku seenaknya, bahkan akan menyepelekan kasih Allah, dan dengan hidup lebih cemar lagi kalau seperti itu maknanya. Tidak seperti itu. Tidak. Tuhan akan menghukum orang yang bersalah. Tetapi makanya terakhir, keempat disebut di sini, Paulus menegaskan bahwa Allah tetap bertindak adil dan pasti menghukum manusia yang berdosa, nggak boleh tidak. Dan disinilah letak kasih setia daripada Tuhan. Pada ayat 21 sesudah khotbah ini dijawab lagi, ditambahi lagi oleh Paulus. Untuk itulah Allah mengutus Putra Tunggalnya Yesus Kristus menggantikan manusia menerima hukuman, ya, kematian dan kebangkitan. Yesus adalah korban bagi dosa kita, tetapi dengan demikian kita mendapat selamat. Dan bagi kita Bapak Ibu sekarang, sesuai dengan topik minggu Misericordias Domini 26 April 2020, kesetiaan Allah, bahwa inti daripada penegasan Paulus dalam epistel ini adalah mari kita hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Kita yang bukan Yahudi sudah diberi ruang yang sama mendapatkan keselamatan dari Allah, dari Yesus. Dan sekarang kita punya tugas. Mari kita pelihara keselamatan yang sudah kita terima lewat berbagai-bagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan kita menjadi berkat buat dunia di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Inilah yang tadinya gagal dilakukan oleh orang Israel. Dan sekarang kita yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan melakukannya menjadi berkat buat dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di pertengahan minggu Misericordias Domini 26 April 2020 ini dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19 ini, agar semakin banyak yang memahami, mengenal, dan percaya kepada kesetiaan Allah. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara mendapatkan, memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pertanyaan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, Amin. Sudah sampaikan lewat YouTube ini. Berkati firman, berkati jemaat yang berkati saya juga, supaya saya menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.